Yeay, kembali lagi di channel YouTube Info SKB. Sahabat sukses, calon peserta SKB. Channel YouTube Info SKB menyediakan berbagai macam kebutuhan calon peserta SKB, seperti materi, soal, dan tryout. Nantikan video-video dari kita ya. Hari ini kita akan belajar tentang pemanfaatan teknologi informasi. Langsung saja kita lihat materinya. Materi tentang pemanfaatan teknologi informasi. Apa yang dimaksud dengan TIK? Dan bagaimana memanfaatkan TIK di dalam pembelajaran? Teknologi informasi dan komunikasi adalah payung besar terminologi yang mencakup seluruh peralatan teknis untuk proses dan menyampaikan informasi. TIK mencakup dua aspek, yaitu teknologi informasi dan juga teknologi komunikasi. Pemanfaatan TIK untuk kepentingan pembelajaran, baik untuk menyiapkan perangkat pembelajaran maupun sebagai media pembelajaran di kelas. 1. Mempermudah dan memperluas akses bahan pembelajaran. 2. Untuk meningkatkan mutu pembelajaran. 3. Mempermudah penyampaian materi pembelajaran dalam bentuk multimedia. 4. Meningkatkan profesionalisme guru. 5. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi manajemen, tata kelola, dan administrasi pembelajaran. Pemanfaatan teknologi informasi itu sangat bermanfaat bagi pendidik dan juga peserta didik. Untuk bagi pendidik, 1. Penyampaian materi pembelajaran itu dapat diseragamkan. 2. Efisiensi dalam waktu dan tenaga. 3. Media memungkinkan proses belajar dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. 4. Merubah peran guru ke arah yang lebih positif dan produktif. Kemudian, manfaat bagi peserta didik. 1. Proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik, sehingga lebih mudah dipahami. 2. Proses pembelajaran menjadi lebih interaktif. 3. Meningkatkan kualitas hasil belajar. 4. Media memungkinkan proses hasil belajar dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Dan yang kelima, media dapat menumbuhkan sikap positif siswa terhadap materi dan proses belajar. Selanjutnya, melalui teknologi informasi dan komunikasi, konsep-konsep abstrak dapat disajikan secara lebih nyata dalam proses pembelajaran untuk memudahkan memahaminya. 1. Teknologi informasi dan komunikasi berbasis elektronik, dan yang kedua, teknologi informasi dan komunikasi berbasis internet. Salah satu konsep abstrak yang kemudian sangat dibantu di dalam penyampaiannya di dalam pembelajaran, contohnya sistem pencernaan manusia. Itu kan perlu kita melihat secara ke dalam tubuh manusia, dan itu tidak memungkinkan. Maka kita perlu perangkat teknologi informasi untuk menggambarkan lebih jelas tentang kondisi pencernaan di manusia. Itu salah satu contohnya. Langsung saja kita ke latihan soal. Soal yang pertama. Berikut ini yang merupakan bab dari sistem komputer kecuali A. Brainware, B. Malware, C. Hardware, D. Software, atau E. Semua salah. Jawaban yang benar adalah malware. Penjelasannya, sistem komputer itu hardware, software, dan juga brainware. Itu dia ya. Malware itu tidak termasuk di dalam sistem komputer. Soal yang kedua. Dalam transfer data,
terdapat satuan yang dikenal dengan BPS, yang merupakan kepanjangan dari A. Bytes per second, B. Bit per second, C. Grup musik per second, D. Binary per second, atau E. Bin per second. BPS. Jawaban yang benar adalah bit per second, ya, bytes. A ya, bukan bit tapi bytes per second. Nah, penjelasannya adalah BPS merupakan kependekan dari bytes per second. Jadi ini yang kemudian perlu dipahami. Soal yang ketiga, alat yang dipakai untuk memindahkan gambar dari kertas ke komputer disebut A. Printer, B. Light pen trackball, C. Scanner, D. Mouse, atau E. Joystick. Jawabannya adalah scanner, ya. Scanner dapat memindahkan gambar dari kertas atau buku ke komputer menjadi file foto atau PDF, ya. Scanner ini dengan scanner. Selanjutnya soal nomor 4. Di bawah ini yakni Undang-Undang Hak Cipta yang pernah diberlakukan di Indonesia, kecuali Undang-Undang Nomor 6 Tahun 82, atau B. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 87, atau C. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 92, atau D. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 97, atau E. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Jawabannya adalah C. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 92. Undang-Undang Nomor 6 itu tentang hak cipta, 7 hak cipta juga, 9 itu tentang keimigrasian, ya. Nih, yang lainnya tentang hak cipta. Soal nomor 5. Sanksi atas pelanggaran hak cipta yang berkaitan dengan pasal 72 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002, yakni dipidana penjara atau denda paling banyak A. 100 juta rupiah, B. 200 juta rupiah, C. 300 juta rupiah, D. 400 juta rupiah, atau E. 500 juta rupiah. Jawabannya adalah E. 500 juta rupiah. Penjelasannya, hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut perundang-undangan yang berlaku. Pasal 1, angka 1, Undang-Undang Hak Cipta. Dalam pasal 72 ayat 3 Undang-Undang Hak Cipta disebutkan bahwa barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersil suatu program komputer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak 500 juta rupiah. Maka jawabannya E, 500 juta rupiah berdasarkan pasal 72 ayat 3 Undang-Undang Hak Cipta. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.